Sobat fillah yang dirahmati Allah, jika ada manusia yang merasakan kekeringan rohani, kegersangan ukhuwah, kekerasan hati, hasad, iri, dengki, muncul perselisihan yang mengarah ke permusuhan, berarti ada masalah besar dalam tubuh mereka. Dan itu tidak boleh dibiarkan, butuh solusi yang tepat dan segera. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah bahwa dalam tubuh ada segumpal daging. Jika baik maka baik seluruh tubuhnya, dan jika buruk maka seluruhnya buruk. Ingatlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Muttafaqun alaih. Karena itu pengobatan hati harus lebih diprioritaskan dari pengobatan fisik. Hati adalah pangkal dari segala kebaikan dan keburukan. Dan obat hati yang paling mujarab ada satu, yaitu ikhlas. Ikhlas adalah buah dan intisari dari iman. Seorang tidak dianggap beragama dengan benar jika tidak ikhlas. Sobat fillah yang dirahmati Allah, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ikhlas, yaitu berserah diri kepada Allah secara total seperti dalam Quran surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Maka kita harus bisa menjadi generasi yang muttaqin, generasi yang takwa, yaitu dalam Quran Al-Baqarah ayat 21, dan juga seperti dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, yaitu tentang memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162 dan 163, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya. Demikianlah itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Dalam ayat ini dikatakan, Qul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku untuk Allah, lillahi rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jadi segala apa yang kita lakukan dari ibadah dan amalan-amalan sehari-hari, tentu kita tujukan itu semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim harus beribadah dengan tepat dan benar. Tepat dan benar jika semua ibadahnya itu hanya untuk Allah dan sesuai dengan perintah Allah, bukan untuk sensasi atau pujian manusia, bukan supaya dipandang oleh manusia. Maka salat, ibadah, hidup dan matinya semuanya untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ayat ini juga menunjukkan pengkhususan ibadah salat. Salat memiliki tujuan yang tak terhingga. Tujuan hakiki dari salat, sebagaimana dikatakan oleh Al-Jaziri, adalah tanda hati dalam rangka mengagungkan Allah sebagai pencipta. Di samping itu, salat juga merupakan bukti ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu ayatnya menyatakan bahwa salat bertujuan menjauhkan orang dari keji dan mungkar. Di dalam hadis pun dikatakan bahwa salat itu adalah tiang agama. Maka berdasarkan ayat ini, sikap yang harus kita ambil, harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Kita harus selalu mempertahankan prinsip tauhid dan menjauhi perbuatan syirik yang masih mengakar kuat di masyarakat, baik dalam ritual adat maupun bentuk yang lain.
senantiasa menegakkan sholat wajib 5 waktu dan pantang untuk meninggalkannya. Lalu kita harus melandasi setiap kegiatan dan ibadah hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berbuat hanya untuk mencari kesenangan manusia supaya dianggap baik oleh manusia. Sungguh itu tidak ada artinya. Setiap gerak-gerik kita harus mendapatkan nilai yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Baqarah 21 juga mengatakan, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Maka penggunaan kata an-nas yaitu manusia, lafadznya menunjukkan bahwa panggilan dari Allah bagi manusia secara keseluruhan. Siapapun manusianya, beragama apapun, bersuku apapun, di sini diperintahkan untuk u'budu, diperintahkan untuk menyembah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwa ibadah merupakan suatu bentuk kepatuhan dan ketundukan yang berpuncak pada sesuatu yang diyakini menguasai jiwa raga seorang secara mutlak. Ibadah itu hanya patut dipersembahkan kepada Tuhan yang mencipta, mendidik, dan memelihara alam serta isinya. Tujuan ibadah itu adalah supaya mencapai derajat takwa. Takwa berarti menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Begitu juga dalam Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Maka dalam hal ini sebuah peribadahan itu adalah pengabdian, taat, tunduk, dan mengikuti. Maka dalam hal ini kita harus mengikuti Allah. Kita mengaku Islam, maka kita juga harus mau mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat oleh Allah dan Rasul-Nya. Peraturan yang diberlakukan oleh Allah dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, itulah konsekuensi keislaman kita. Kita menjadi manusia, diciptakan Allah, maka kita harus tunduk dan taat kepada pencipta. Maka kewajiban ibadah ini harus murni kepada Allah semata dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ibadah wajib dilandasi dengan niat ikhlas dan pasrah kepadanya. Tidak boleh beribadah kepada sesuatu atau siapapun selainnya. Kita sholat itu harus benar-benar karena Allah. Jangan sampai kita berangkat ke masjid untuk sholat, ada niat di hati kita supaya dinilai baik oleh orang lain. Na'udzubillah.